Di kalangan masyarakat Aceh, nama Panglima Tibang begitu melekat dalam benak mereka. Panglima Tibang menjadi sosok untuk menggambarkan para pengkhianat. Hal ini dapat ditarik sejarahnya pada peristiwa Perang Aceh dan Belanda yang terjadi sepanjang paruh akhir abad 19 hingga dekade awal abad 20. Panglima Tibang yang awalnya diharapkan mencari relasi dan bala bantuan internasional untuk Aceh, tapi justru pada akhirnya berbalik memihak Belanda. Nama asli Pang Tibang adalah Ramasamy. Dia merupakan seorang pemuda dari India Selatan. Saat pertama kali singgah di pelabuhan kerajaan Aceh, ia hanya seorang perantau yang punya keahlian bermain sulap. Berbekal keahliannya itu pula, ia mampu menarik simpati masyarakat Aceh di pelabuhan. Keahliannya bermain sulap akhirnya sampai ke istana kerajaan Aceh Darussalam. Dalam sebuah perhelatan, ia pun diundang untuk menunjukkan kebolehannya itu. Pemuda pengembara itu pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Melalui pertunjukan sulapnya, ia berhasil masuk istana. Kesempatan itu pula yang digunakannya untuk menarik simpati Raja Aceh. Rencananya ini berhasil. Setelah itu, ia memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad. Sebagai mualaf, biaya hidupnya ditanggung oleh kerajaan. Ia pun semakin mantap menancapkan pengaruhnya di istana setelah Sultan Mahmud Alauddin Syah mengangkatnya sebagai Syah Bandar di pelabuhan Aceh. Karena jabatan itu, ia pun diberi gelar kehormatan layaknya seorang bangsawan, Teku Panglima Maharaja Tibang Muhammad, yang sepanjang masa dikenang oleh bangsa Aceh sebagai pengkhianat yang menggunting dalam lipatan. Pengkhianatan Panglima Tibang berawal ketika ia ditunjuk oleh Sultan Aceh untuk memimpin utusan kerajaan Aceh yang akan berunding dengan Belanda di Riau, agar pihak Belanda sebaiknya datang ke Aceh pada Desember 1872. Hal itu merupakan upaya kerajaan Aceh untuk mengulur-ngulur waktu, sambil mempersiapkan kerjasama dengan Amerika dan Italia dalam menghadapi Belanda. Setelah utusan Sultan pulang dari Turki di bawah pimpinan Perdana Menteri Kerajaan Aceh merangkap Mangkubumi Habib Abdurrahman Az-Zahir, persaingan politik pun terjadi. Panglima Tibang bermaksud menancapkan pengaruhnya kepada Sultan untuk mengalahkan Habib. Untuk itu ia menuju Singapura. Dalam perjalanan pulang, ia menghubungi utusan Amerika dan Italia guna memperoleh bantuan untuk menghadapi peperangan melawan Belanda. Armada Amerika yang berada di Hong Kong di bawah pimpinan Laksamana Jenkins pun setuju untuk membantu Aceh berperang dengan Belanda. Namun informasi itu akhirnya diketahui oleh pihak Belanda. Karena Belanda paham akibat yang akan terjadi jika perjanjian antara Aceh dengan Amerika dan Italia terwujud, maka Belanda pun mencoba mengambil langkah cepat. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, James Loudon, pada pertengahan Februari 1873 pun mengirimkan armadanya ke Aceh. Apalagi setelah Belanda mendapat informasi bahwa armada Amerika di bawah pimpinan Laksamana Jenkins akan berangkat dari Hong Kong menuju Aceh pada Maret 1873. Melihat perkembangan situasi ini, para diplomat Aceh di Malaysia pun membentuk Dewan 8 yang terdiri dari 4 orang bangsawan Aceh, 2 orang Arab dan 2 orang Keling kelahiran Pulau Pinang. Dewan 8 tersebut bertindak mewakili kepentingan Aceh di luar negeri. Di antaranya, menjalin diplomasi dengan negara-negara asing, mencari perbekalan perang dan mengangkutnya ke Aceh dengan menembus blokade Angkatan Laut Belanda yang sudah menguasai Selat Malaka. Akhirnya pada Rabu 26 Maret 1873, dari geladak kapal perang Citadel van Antwerpen yang berlabuh antara Pulau Sabang dan daratan Aceh, Belanda menyatakan maklumat perangnya dengan Aceh, karena Aceh menolak mengakui kedaulatan Belanda. Tindak lanjut dari maklumat perang tersebut, pada Senin 6 April 1873, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kohler dengan kekuatan 6 kapal perang, 2 kapal angkutan laut, 5 barkas, 8 kapal peronda, 1 kapal komando, dan 5 kapal layar melakukan pendaratan di Pantai Cauriumen yang disambut dengan perlawanan rakyat Aceh. Maka perang pun dimulai.
Tak tanggung-tanggung, dalam agresi pertama itu, Belanda mengerahkan 168 perwira, 3.198 pasukan, 31 ekor perwira berkuda, 149 pasukan berkuda, 1.000 orang pekerja paksa, 50 orang mandor, 220 orang wanita, 300 orang pelayan. Perang dengan Belanda pun terus berlanjut, namun di tengah usaha Aceh melawan agresi Belanda tersebut, pada tahun 1879, Panglima Tibang yang dipercayakan Sultan untuk menggalang diplomasi di luar negeri berbalik arah. Ia meninggalkan rekan seperjuangannya, bergabung dengan Belanda untuk kemudian menyerang Aceh. Kepercayaan yang diberikan Raja Aceh kepadanya pun dibalas dengan pengkhianatan. Tak pelak, nama Panglima Tibang sampai kini tertoreh di sanubari rakyat Aceh sebagai pengkhianat yang tak terampuni.